Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah bertemu sebanyak 4 kali dalam waktu singkat. Publik pun bertanya-tanya ada apa di balik kedekatan kedua pemimpin tersebut. Rupanya pertemuan di Istana Elysee kali ini bukan sekadar diplomasi biasa. Indonesia dan Prancis disebut telah mencapai kesepakatan besar untuk membangun kekuatan negara independen, baik dari sisi militer maupun ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lalu, seperti apa strategi besar di balik aliansi Indonesia-Prancis ini? Melansir kompas.id, Presiden Prabowo dan Presiden Macron telah bertemu di Istana Elysee, Kamis 28 Mei 2026 sore waktu setempat. Dalam pertemuan keempat itu, kedua pemimpin menyampaikan komitmen untuk meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama itu dibangun di berbagai bidang mulai dari pertahanan, pendidikan hingga sains dan teknologi. Kolaborasi antara Indonesia dan Prancis diyakini bisa menjadi kekuatan yang signifikan di tengah dunia yang multipolar. Prabowo menilai hubungan Indonesia dan Prancis tengah berada di level terbaik. Kedua negara disebutnya selalu berani mengambil sikap positif di tengah perkembangan dunia yang penuh ketidakpastian, ketegangan, dan konflik. Dengan berbagai kesamaan, Prabowo menilai penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan kerjasama. Dalam kesempatan itu, Macron menyampaikan terima kasih atas kesediaan Prabowo memenuhi undangannya untuk berkunjung ke Paris. Macron menyebut, hal itu menunjukkan dinamika hubungan kedua negara yang berlandaskan pada persahabatan lama dan perubahan penting yang terjadi beberapa waktu terakhir. Di tengah krisis dan munculnya ketidakseimbangan global, dibutuhkan penguatan solidaritas di antara negara-negara yang menjunjung kemandirian. Dari itu, Paris memandang penting untuk membangun koalisi dengan negara-negara yang independen atau negara-negara yang ingin tetap berdaulat, berdagang dengan siapa saja dan tak mau jatuh dalam ketergantungan terhadap kekuatan besar manapun. Macron menyebut, Indonesia merupakan mitra utama di Indo-Pasifik dalam upaya konsolidasi kekuatan tersebut. Oleh karena itu, Prancis memutuskan untuk meningkatkan kemitraan strategis dengan Indonesia menjadi kemitraan strategis global. Macron menilai ada banyak hal yang perlu dilakukan untuk memperluas kemitraan kedua negara. Ia mengatakan ingin bekerja sama lebih banyak di sektor keuangan, akal imitasi, serta digital. Presiden Prancis ini juga berharap bisa memperkuat kemitraan dalam ranah budaya dan industri kreatif, seperti yang telah dilakukan usai kunjungannya ke Candi Borobudur Mei tahun lalu. Di luar itu, Macron juga mengaku ingin berdiskusi dengan Prabowo mengenai isu besar internasional seperti konflik Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memiliki konsekuensi serius terhadap ekonomi dunia. Menurut Macron, hal itu penting sebab kedua negara memiliki kesamaan visi untuk membela kedaulatan negara, mengupayakan untuk mengakhiri konflik, mendorong pembukaan Selat Hormuz secara damai, dan menolak semua klaim untuk memprivatisasi selat tersebut. Terkait konflik Palestina, Macron mengapresiasi peran dan posisi Indonesia yang sangat berani dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Sementara terkait konteks Lebanon, Prancis dan Indonesia disebutnya sama-sama kehilangan sejumlah tentara yang bertugas menjalankan misi perdamaian di negara tersebut. Ia pun memberikan penghormatan terhadap komitmen Indonesia, seraya menyerukan semua negara untuk mengakhiri serangan di berbagai negara dan mewujudkan perdamaian dengan dialog serta membangun solusi permanen. Pasalnya, ketidakstabilan tidak hanya berdampak di negara-negara yang berkonflik seperti Timur Tengah dan Eropa, tetapi juga ke Asia Tenggara.